Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimahullah. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang sangat berharga dan berbahagia ini, kita masih sempat hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kecintaan kita kirimkan kepada kekasih tercinta Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Karena jalan Nabi telah berhasil membawa kita umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yang penuh dengan akhlak karimah dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Dewan murid yang adil dan budiman, hadirin wal hadirat rahimahullah. Rasisme dan diskriminasi merupakan paham yang sangat parah dengan kemajuan. James Monroe dengan doktrin American is on America telah menganggap bahwa bangsa Amerika paling baik dari bangsa lain. Benito Mussolini dengan ajaran fasisme Italia merasa bahwa bangsanya lebih mulia dari bangsa lain. Hirohito dengan fasisme Jepang mencetuskan bahwa bangsanya paling pantas memimpin dunia. Alhasil, paham-paham tersebut tidak menghargai kemajuan. Dan di Indonesia kita dikatakan persoalan di 1998, di mana sasaran utama adalah orang-orang tua. Masyarakat secara umum tidak melihatnya sebagai suatu tindakan jahil. Banyak yang menuntut dari luar negeri, negara-negara sahabat, lembaga-lembaga PBB maupun lembaga alam internasional untuk merasa dari 1998. Penghargaan bangsa tidak berdasarkan rasa, suku, keturunan, prestasi, tapi penghargaan dalam Islam berdasarkan amal dan prestasi. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sikap Islam dan dunia kemajuan, maka pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah syahadat yang berjudul Berawal Kemajuan dan Kebaikan dengan rujukan surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. وقبائل لتعارفوا
membangga-banggakan kelompok, suku, bangsa maupun daerah masing-masing. Sebab dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ala asbiyatihi wa laisa minna man mata ala asbiyatihi." Bukan dari golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, wa laisa minna, dan bukan dari golongan kami man mata ala asbiyatihi, orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Ini berarti kemajuan tersebut harus kita jadikan jembatan pasar. Lita'arafu ayyah islabainakum ta'aruf wa ta'rif. Artinya agar kami saling mengenal, yakni menjalin komunikasi yang harmoni dan menebarkan cinta kasih serta kasih sayang yang tiada pandang sayang. Demikianlah ungkapan Imam Al-Asadi dalam sebuah kata. Hadirin rahimahullah, ini pertanyaan, bagaimana sikap dalam menyikapi kemajuan bangsa Indonesia sebagai sebuah berkah? Pertama, sebagai umat yang mayoritas, mari kita jalin ukhuwah Islam yang di negara kita. Meskipun kita berbeda suku, adat istiadat maupun organisasikan partai pilihan, tetapi kalau sebenarnya tidak boleh saling menghina, mungkin mengadu domba sampai melupakan darah. Mengingat pentingnya ukhuwah Islam yang ini, pantas jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sakit keras, namun beliau bangkit berdiri dan berkata tentang pertentangan yang terjadi antara kaum Aus dan Khazraj. Abadan al-jahiliyah min ba'di ma ja'atuhum bayyinah wa ana afdal bainakum. Apakah kamu akan kembali dalam tradisi jahiliyah, berpecah belah setelah datang penjelasan-penjelasan? Wa ana, dan aku kata Rasul, afdal bainakum, masih ada di antara kalian. Sikap Rasul tersebut merupakan realisasi untuk meraih ukhuwah Islamiyah yang harus kita pelajari dalam menyikapi kehidupan bangsa kita. Karena perpecahan kaum Aus dan Khazraj merupakan simbol bibit perpecahan internal umat Islam yang saat ini banyak terjadi. Sebagai bukti, disebabkan perbedaan pendapat masalah Korea, berlainan organisasi yang diperkokoh oleh kepentingan pribadi dan kelompok, lantas bisa partai putus silaturahmi berakhir dengan saling tonjok, saling merampok, bahkan saling bacok. Alhamdulillah. Yang kedua, sebagai warga negara Indonesia, mari kita butuhkan untuk kita pelihara buah-buahan dengan cara amalkan kembali filsafat momentum sebuah pemuda yang telah diikrarkan oleh bangsa Indonesia tadi, bahwa kita satu bangsa dan satu bahasa. Dewan Juri yang hadir dan hadirin rahimahullah. Jikalau beberapa upaya langkah-langkah ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan bangsa kita akan menjadi bangsa yang selalu menghargai akan adanya perbedaan, sehingga bangsa kita akan senantiasa mendapatkan kemudahan dalam menjalankan pembangunan di negara kita ini, sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut. ولكن
Jikalau manusia beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, ay lawsa'na alaihim ghairan min kulli janah. Artinya, pasti Allah lapangkan bagi mereka keberkahan dari langit dan Allah lapangkan keberkahan dari bumi. Syaratnya iman dan takwa. Hadirin Allah, dengan uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa jika segala upaya telah kita lakukan, mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang bersatuan sehingga akan membentuk negara yang benar